إيمان قول وعمل واعتقاد أي يطلق على التصديق بالقلب وعلى النطق باللسان وعلى العمل بالجوارح كالصلاة وغيرها يزيد بزيادة هذه وينقص بنقصها ويدل على ذلك ظواهر نصوص الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ومن السنة أحاديث كثيرة كحديث يخرج من النار من كان في قلبه وزن الشعيرة من إيمان وفي رواية وزن برة وفي رواية وزن ذرة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحاصل أن الذي عليه أهل السنة أن من صدق بقلبه ونطق بلسانه بالتوحيد ولكن قصر في الأعمال الواجبة كترك الصلاة وشرب الخمر لا يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام بل هو فاسق عاص يستحق العذاب وقد يعفى عنه وقد يعذب فإن عذب ختم له بالجنة انتهى تلخيص شرح البخاري للإمام النووي. Baik, dijelaskan di sini tentang iman, apakah bisa bertambah atau tidak. Ya. Memang terjadi perbedaan pendapat antar ulama, bahkan indah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti perbedaan pendapat antar Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa iman huwa tasdiq. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ya, itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ada dalam kitab itu enggak? Hah? Ada? Enggak ada? Oh, taib. Jadi kita ikutin sesuai kitab itu ya. Kita lanjut ke sini. Ala kulli hal. Berarti cetakan lama nih, cetakan baru berarti. Taib, ala kulli hal. Tapi untuk sekedar faedah aja tambahan ya, bahwasanya iman itu menurut Al-Imam Abu Hanifah huwa tasdiq. At-tasdiq artinya keyakinan di dalam hati itu enggak mungkin bertambah. Maka kata Imam Abu Hanifah, al-iman la yazid wa la yanqus. Iman itu enggak mungkin bertambah dan enggak bisa berkurang sebab at-tasdiq bil qalb. Meyakini sesuatu dalam hati. Sebab kalau seandainya udah yakin artinya udah pol. Enggak mungkin nambah. Kalau kurang berarti belum yakin, gitu. Sedangkan indana jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pendapat bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman yazid wa yanqus. Sebab iman itu yutlak dengan amal, nutuk syahadatain, juga keyakinan di dalam hati. Makanya dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang dengan dalil-dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bisa bertambah iman bersama iman mereka. Kemudian dalam ayat yang lainnya wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya wa mazadahum illa imana wa taslima. Artinya ayat menunjukkan bahwa iman yazdad. Sebagaimana bisa bertambah berarti juga bisa berkurang. Ya. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadis, yakhruju minan nar man kana fi qalbi wazna sa'ira min iman. Ya. Artinya bakal diselamatkan dan terbebaskan dari azab api neraka Allah kalau seandainya di dalam hati ada keimanan. Walaupun sedikit secerca iman, maka orang tersebut akan terselamatkan dari api neraka Allah dan bakal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Ustaz. Ya, fadhil. Baik. Hadza yang diyakini oleh jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, iman itu tidak bertambah sebab dia beranggapan meyakini bahwa iman itu adalah keyakinan. Yakin itu enggak mungkin nambah. Ya. Udah yakin artinya udah full 100% ya. Kalau kurang yakin, kalau seandainya kurang dari 100% berarti belum yakin. Ya. Masih zon, maka belum dinamakan iman. Taib ala kulli hal. Fil yakin wa aqsamuh. Al-yaqin huwa quwwatul iman. Wa thabat huwa rusukh quwwatul iman wa thabatihi wa thabat huwa rusukhuhu. Bihaitsu la yuqbal an-naghid wa tashkik. Imma bisabab kasratil mujahadah kama qala ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana aw bi kasrati tawatur istima'il ilm aw musyahadatil ayatil kauniyah. Qala ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu ahlul yaqin ala thalath maratib.
Ahlu ilm al-yaqin misal man qala laka inna fulanan fil bait wal mukhbiru thiqatun wa sadaqtahu fa hadha ilmul yaqin. Ahlu ain tsani ahlu ain al-yaqin. Misaluhu kaman ji'ta ila baitihi wa nadaitahu fa ajabaka wa arafta sautahu lakin ma ra'aita shakhsahu. Ats-tsalits ahlu haqqul yaqin. Misaluhu man ji'ta ila baitihi wa qabaltahu wan nas yatafawatuna fihi wa man tarahu naharan laysa kaman tarahu fi dhulmah wa hunaka martabatun rabi'ah wa hiya haqiqatul yaqin la takun illa li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intah min majmu' kalamih. Baik, dijelaskan pengertian yaqin adalah ar-rusukh, ya, kemantapan keimanan seseorang. Ya, mantapnya iman di dalam hati seseorang, inilah yang menjadikan seseorang memiliki keyakinan. Nah, sebab iman tu belum tentu 100% yakin. Artinya makanya iman tu kadang bertambah sebagaimana kita bilang. Kalau sudah mentok, yakin baru. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan lau kushifa lagita mazdadtu yakina. Kalau Allah bukakan hijab lagi buat saya nih, perkara mughayyabat, ya. Allah bukakan hijab sehingga aku bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat perkara yang gaib. Terus terang enggak bakal nambah yakin lagi. Kenapa? Udah pol ada di hati saya, ya. Allah unjukin, Allah enggak unjukin, semuanya sama di mata saya. Ada kata Sayyidina Ali lau kushifa al-ghita mazdadtu yaqina. Maka al-yaqin huwa rusukh al-iman. Ya, mantapnya iman seseorang, kuatnya iman seseorang akan menghasilkan yakin. Tapi bihaitsu la yaqbalu naqid. Sekiranya kalau udah yakin itu enggak bakal menerima naqid, artinya enggak bakal berubah. Ya. Artinya kalau udah yakin enggak ada nagid itu yang membatalkan keyakinannya. Artinya enggak bakal berubah. Wa tashkik artinya enggak bakal ragu. Ya, tidak ada lagi keraguan. Nah, sebab udah yakin. Ya. Taib. Dari mana datang yakin ini? Bikasratil mujahadah. Dengan dia mujahadah, ya, dengan dia ibadah, berzikir pada Allah terus, dengan mujahadahnya dia bakal datang yakin. Ya. Gal kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau seandainya seseorang udah berusaha untuk menempuh jalanku, kata Allah, kami yang bakal unjukin jalan untuk dia. Artinya apa? Ketika engkau berusaha dengan melakukan banyak ibadah, kami akan berikan keyakinan kepadamu. Makanya ketika orang memaksakan diri untuk qiyamul lail, ya, terus tahajud, ibadah tengah malam, bakal timbul yakin. Ya, dengan banyaknya ibadah. Sebab iman itu kan terus bertambah dengan ibadah kita. Ketika sudah bertambah makin banyak, maka timbul yakin di dalam hati. Wahakadha. Ini yang pertama. Yang kedua, au bikasrati tawatur sima'il ilm. Dengan duduk mendengarkan ilmu, ya, mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka bakal datang waktunya dengan dia banyak mempelajari ilmu, timbul keyakinan di dalam hatinya. Ya. Yang ketiga, au musyahadatil ayatil kauniyah, dengan tafakkur. Dia melihat alam semesta, dia melihat langit, dia melihat bumi, dia melihat bahkan dirinya. Semuanya diperhatikan sama dia, maka akan timbul keyakinan di dalam hatinya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Maka dinyatakan at-tafakkur sa'ah khairum min ibadati sanah. Kenapa? Sebab kalau ibadah sana mungkin orang melakukan ibadah dalam setahun masih ada ragu. Ya. Tapi kalau dia tafakkur sesaat, akan timbul keyakinan di dalam hatinya sehingga kualitasnya lebih bagus dibandingkan cuma ibadah selama setahun. Hakada. Kemudian juga dinyatakan di sini, qala ta'ala hikayat khalilihi Ibrahim. Ya. Ucapan Allah, sebagaimana Allah berfirman tentang kisah Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan aku bagaimana kau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ini Nabi Ibrahim bukan gak yakin. Nabi Ibrahim punya iman, tahu Allah maha mampu melakukan itu. Cuma dia ingin menaikkan kadar imannya. Dia cuma tahu, kalau kita bilang darajat al-yaqin, di sini dia Nabi Allah Ibrahim kala itu baru mencapai ilmu yakin. Maka dia pengen melihat ainul yakin. Pengen naik ke derajat yang berikutnya namanya ainul yakin. Sebagaimana nanti bakal dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Muhsin
ya, Al-Attas, bahwa kedudukan yakin itu ada arba maratib. Ilmul yaqin, wa ainul yaqin, wa haqqul yaqin, wa haqiqatul yaqin. Ya. Ilmul yaqin artinya sebagaimana kita tahu Allah Maha mampu. Ya. Allah Maha mampu menciptakan makhluk, Allah Maha mampu menghidupkan yang telah mati. Hanya kita tahu yaqin, ya, dalam hati kita. Dari mana kau yakin? Kau pernah melihat enggak? Tapi dengan ilm. Ya. Hanya namanya ilmul yaqin. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin menaikkan martabahnya, kedudukannya. Dia bilang, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkan aku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah pun berkata kepada Nabi Ibrahim, gal awala tu'min. Ini enggak beriman ya Ibrahim, enggak yakin sama saya, enggak percaya dengan saya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala, saya yakin ya Allah. Cuman lihat ma'inna galbi, cuman biar untuk lebih menenangkan jiwa dan hatiku. Maka Allah perintahkan untuk menyembelih 4 ekor burung, kemudian ditaruh di 4 penjuru. Kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil 4 burung tersebut. Maka Allah tunjukkan menghidupkan makhluk yang telah mati. Sehingga Nabi Allah Ibrahim naik martabahnya, ya. Yang tadinya ilmu yakin, sekarang dia melihat dengan mata kepalanya jadi ainul yakin. Ya. Bahkan bukan cuma ainul yakin, Allah kasih buat Nabi Ibrahim haqqul yakin. Kenapa? Dia yang merasakan sendiri itu. Waktu makhluk itu, burung yang disembelih datang menghampiri dia, minta kepalanya dikembaliin oleh Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga dalam riwayat ada burung yang berwarna putih, ya, ingin diberikan ke badan yang warna hitam, nolak. Ya. Nolak. Kenapa? Tahu bukan kepalanya. Sehingga Nabi Ibrahim tahu bagaimana itu merasakan hidupnya makhluk yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya, beliau menjelaskan, mungkin yang sering kita dengar derajat yakin itu 3 selalu, ya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi beliau menambahkan yang derajat keempat namanya haqiqatul yakin. Dia kasih contoh. Contoh ilmu yakin. Seperti man qala laka, seperti ada orang bicara kepadamu, qal inna fulanan fil bait. Ya. Bilang, seperti kita nyari satu orang. Taruh kita bilang kita mau cari Zaid. Zaid ini ada di rumah atau tidak? Kemudian ada orang berkata, Zaid ada di rumah, ngomong kepada kita. Dan kita yakin nih orang yang mengabari Zaid ada di rumah, ini orang bukan tukang bohong, orang yang sangat jujur. Ya. Orang yang tidak pernah bohong sama sekali. Ya. Ini adalah orang soleh. Dia bilang kepada saya, ya fulan, Zaidun fil bait. Maka sekarang kita percaya dengan ucapan dia, karena kita tahu ini orang nggak pernah berbohong, maka ini dinamakan adalah ilmu yakin. Ya, ada ilmu yakin. Seperti contoh, ya, kalau bukan orang soleh, kayak adat mutawatir menyampaikan kabar kepada kita. Ya, seperti mungkin ada di antara kita nih yang belum pernah ke Mekah, ya. Kalau saya tanya, percaya nggak Ka'bah ada di Mekah? Percaya. Pernah lihat? Belum. Dari mana ente tahu ada Ka'bah di Mekah? Ya, sebab orang selalu cerita, hadza namanya adat mutawatir. Hadza ente baru mencapai ilmu yakin. Ya, ilmu yakin. Sebab ente nggak mungkin goyah lagi itu. Ya, hadza ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Apa ainul yakin? Misal kaman jita ila baitihi, seperti yang kau datang ke rumahnya Zaid, wa nadaitahu, dan kau panggil Zaid dari depan rumah, Zaid, fa ajabaka, dan dia menjawab dari dalam rumah. Dia nggak munculin batang hidungnya, cuma menjawab panggilan kita. Dan engkau tahu itu suaranya Zaid, bukan suara orang lain. Maka sekarang naiklah derajat yang tadinya ilmu yakin, naik ke derajat ainul yakin. Lebih yakin lagi dari yang sebelumnya. Ya. Taib. Yang ketiga, haqqul yakin. Apa itu contohnya? Manjita ila baiti wa qabaltahu. Seperti yang dia datang ke rumahnya Zaid dan kau berjumpa langsung dengan Zaid. Nah, sekarang tambah yakin lagi. Ada hakul yakin. Wan nas, akan tetapi, ya, walaupun itu namanya hakul yakin, tapi terus terang orang tuh beda-beda. Jadi bukan hakul yakin satu martabat, satu kedudukan lah. Bahkan hakul yakin pun ada kedudukan yang berbeda-beda. Seperti apa Habib Abdullah bin Muhsin bilang, wan nas yatafawatuna fi. Ya. Orang itu berbeda-beda dalam urusan hakul yakin. Kenapa? Wa man tarahu nahran laisa kaman tarahu fi dzulmah.
Sebab orang yang lihat Z pada waktu siang hari beda dengan orang yang lihat Z pada waktu gelap malam. Ya. Sama-sama berjumpa dengan Z, cuman yang terang lebih nyata depan mukanya dia. Ya. Kalau gelap malam tahu ini Z, cuman masih ada samar ya. Hakadha. Dan yang keempat, martabatun rabi'ah, itu martabah haqiqatul yakin. Ini tidak ada yang memiliki melainkan hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian aqsamul hukum. Al-hukum al-mutlaq wa isbatu amrin li amrin aw nafihi anhu. Wa yanqasimu ila salasati aqsam, syar'i, 'adi, 'aqli. Fal awwal makana bi wasitati syara' wa thani makana bi wasitati al-'ada wa tikrar. Kanar muhrika wa sikin qati' wa yajuz ay yatakhallaf li'arid min mu'jizatin lin nabi aw karamatin li wali. Wa thalith wal hukm al-'aqli maka nabi wasitati al-'aql kal ilm al-hadith wallahu mawjud wa la yajuz ay yatakhallaf abada. Wa yanqasimu ila wajib wa mustahil wa jaiz wa kullu min ats-tsalatsa yanqasimu ila daruri wan nadari. Fad-daruri huwa ma yudrikuhu al-'aql badiha min ghairi ta'ammul wan nadari huwa ma yuftakar ila nadar ay al-fikr wal murattab fi nafas ala jihati tufdi ila al-'ilm. Baik. Pertama, kita harus jelaskan dulu apa itu artinya hukum. Al-hukum huwa isbatul amr li amrin wa nafihi anhu. Ya. Seperti Anda ingin menyatakan, menghukumkan innal alam hadis. Ya. Alam ini hadis, alam ini makhluk. Ya. Alam semesta ini ciptaan Allah. Arti Anda menvonis, menyatakan bahwa alam semesta dari langit sampai ke bumi, dari timur hingga ke barat, semuanya makhluk. Ya, itu Anda menghukumkan. Nah, gimana sekarang? Ente ketika melihat ada perubahan, ada tagayyur, sehingga Anda mengatakan isbatul hudus lil alam. Ya, isbatu amrin li amrin. Engkau menvonis akan sifatul hudus kepada alam. Ya. Au nafihi anhu. Atau nafihi anhu, atau menafikan hukum. Seperti ketika Anda melihat alam semesta ini berubah-ubah, Anda menafikan sifatul gidam buat alam. Alam ini hadis, bukan godim. Innal alam laisa bigodim. Maka itu ketika Anda mengatakan innal alam laisa bigodim, alam ini bukan godim, itu namanya nafyu anhu. Ini juga hukum. Jadi al-hukum wa isbatu amrin li amrin au nafihi anhu. Seperti Anda bilang api ini membakar. Api ini membakar. Anda menvonis api ada hukum. Api itu bisa membakar. Cuman itu yarja ilal adi, tapi itu pada hakikatnya hukum. Dari mana? Anda mengisbatkan, meyakini atau menvonis bahwa sifat membakar itu datangnya dari api. Isbatu amrin li amrin. Hakada. Memang masalah ini masalah usul, artinya perlu kejernihan ini ya. Tapi ala kulli hal ini maksud daripada isbatu amrin li amrin. Anda mengisbatkan hudusul alam lil alam. Mengisbatkan at-tahrik finnar. Ya, wa hakada. Wa yanqasimu ila salasati aqsam. Ilmu itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada ilmu syar'i, ilmu adi, dan ilmu aqli. Ya, hukum itu ada hukum terbagi hukum syar'i, hukum adi, dan hukum aqli ya. Baik. Kalau hukum syar'i itu datangnya biwasitatis syara'. Datangnya melalui Al-Qur'an, melalui Nabi Muhammad ya. Itulah dinamakan hukum syar'i. Apa hukum syar'i? Ya, hukum syar'i wajib, ya, sunnah, mubah, makruh, kemudian haram, halal, dan lain-lainnya. Sah, tidak sah, itu hukum syar'i. Dari mana tahu salat itu wajib? Dalil Quran, dalil hadis, dari usul. Ya. Maka pembahasannya dalam ilmu usul itu hukum syar'i, itu pembahasan dalam usulul fiqh. Ya. Sedangkan kita bicara tentang tauhid, ya, maka nggak ada hubungan dengan hukum syar'i. Ya. Yang bermain dalam ilmu tauhid itu 2, hukum akli dan hukum adi. Cuman yang paling ditekankan itu hukum akli. Ya. Hukum adi ya, itu seperti dinyatakan di sini suatu perkara yang terjadi biwasitatil ada wa tikrar. Karena dibilang adi ya arti kebiasaan sebab selalu berulang, mujarrab seperti itu.
pisau memotong. Dari mana kau bisa meyakini pisau memotong? Sebab setiap Anda gunakan pisau untuk memotong itu terpotong. Anda potong tali, tali terpotong. Anda potong kue, kue terpotong. Anda potong kertas, kertas berarti karena selalu berulang kebiasaan, ini namanya hukmul adi. Hukmul adi. Api membakar. Dari mana itu bisa yakin api membakar? Sebab ada tikrar, kita udah tajribah. Berulang kali kita coba, kita letakkan api, kemudian kita taruh sesuatu di atas api, sesuatu itu langsung terbakar. Kertas taruh di atas api, terbakar. Kardus taruh di atas api, terbakar. Jadi, sebab tikrar, maka kita hukumkan bahwa api itu membakar. Tamam. Akan tetapi, walaupun dia berulang, kita yakini bisa terjadi, tapi tetap dinyatakan itu masih mungkin bisa terjadi sebaliknya. Bisa terjadi sebaliknya. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa hukum adi itu adalah sesuatu yang nggak mungkin berubah lah. Sesuatu masih bisa berubah. Kalau adi masih bisa berubah. Dengan apa? Karena sebab-sebab tertentu seperti sebab mukjizat atau sebab karomah. Makanya seperti api membakar, api membakar. Tapi dalam suatu kejadian api nggak membakar sama sekali. Sebagaimana apinya Namrud waktu digunakan untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Allah berfirman kepada api, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api sifatnya membakar, kebiasaan api itu membakar, tapi bisa takhalluf anhu. Bisa terjadi sebaliknya karena sebab tertentu, karena Allah yang menginginkan. Sebab mukjizat sebagaimana kisahnya Nabi Allah Ibrahim, atau sebab karamah. Sebab karamah sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ada yang diutus ke Yaman waktu itu. Maka berjumpa dengan nabi palsu yang bernama Aswad al-Unsi. Aswad al-Unsi ini memaksa sahabat ini untuk beriman kepada dia. Dia menolak. Menolak sampai Aswad al-Unsi memerintahkan pengikutnya untuk membakar sahabat Rasulullah ini. Kumpulkan kayu bakar, bakar orang ini. Begitu taruh di atas api, dibakar, subhanallah nggak kebakar sama sekali. Yang ada ini sahabat dia sholat di dalam api, persis Nabi Allah Ibrahim. Dia duduk santai sampai api itu padam. Aswad al-Unsi ngeliat kayak begitu kaget. Sehingga sahabatnya begitu api udah padam ditinggal, jalan pulang ke Madinah. Itu disambut oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sebab kabar udah nyampe pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nyambut dari depan pintu kota Madinah. Nungguin nih sahabat. Begitu datang dipeluk oleh Sayyidina Umar dan dicium keningnya sambil berkata, Alhamdulillah yang telah memperlihatkanku umatnya Nabi Muhammad yang punya kelebihan seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ada karamah. Dan banyak hal lagi ya. Taib. Kemudian at-tsalits huwa hukmul aqli. Nah, ini yang inti dalam pembahasan tauhid ini menggunakan hukum akli. Maka nabi wasitatil akal, yang mana hukum akli ini berdasarkan akal, artinya dasarnya dari akal. Ya. Seperti alam hadis, Allah mawjud. Artinya Anda ketika ingin menyatakan Allah mawjud, hadza dengan akal menentukannya. Sekarang kita nggak bisa melihat zat Allah. Ya. Kita nggak bisa melihat zat Allah. Tapi bagaimana Anda yakini Allah itu ada? Ketika Anda melihat alam semesta, begitu indahnya, begitu hebatnya, maka Anda bakal yakin bahwasanya ada sang pencipta yang menciptakannya. Ya. Makanya di situ disebutkan dalam manzumah Jawharut Tauhid, "Tumanzur ila nafsika, tumantakili lil alamil ulwi, summa sufli tajid bihi sun'an badi'ul hikami." Ya. Kata Imam Ibrahim Lakani, coba lihat pada dirimu dan lihat ke langit, lihat ke bumi, engkau saksikan dan kau perhatikan semuanya, pasti kau bakal meyakini dalam hatimu adanya sang pencipta yang menciptakan begitu indahnya, yang tidak ada ciptaan seperti ini sebelumnya. Ya, artinya ketika kita mau tafakkur, kita bakal meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Taib. Gal wallahul mawjud. Wala yajuz ayatakhalaf abadan. Bedanya hukum akli dengan hukum adi, kalau hukum adi bisa berubah. Bisa terjadi sebaliknya dengan izin Allah.
Tapi kalau hukum akli nggak bisa udah. Sesuatu nggak mungkin berubah. Kalau sudah dihukumkan, yaudah itu. Nggak mungkin berubah sebaliknya. Seperti yang dia bilang, Allah mewujud. Apakah bisa jadi sebaliknya? Kagak. Sebab itu udah vonis dengan akal ente, maka nggak mungkin terjadi sebaliknya. Kalau terjadi sebaliknya itu mustahil. Itu mustahil. Dan sifat hukum akli ini atau hukum akli ini terbagi menjadi 3. Wajib, wa mustahil, wa jaiz. Al-wajib ma la yatasawwar fil aql adamuhu. Yang enggak mungkin akal ini menyatakan tiada, pasti ada. Itu wajib. Sedangkan mustahil ma la yatasawwar fil aql wujuduhu. Enggak mungkin akal menyatakan itu ada. Mustahil. Dan jaiz ma yatasawwar fil aql wujuduhu wa adamuhu. Mungkin ada, mungkin tiada. Bagaimana contoh? Allah punya sifat wajibul wujud. Allah itu ada. Sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah al-wujud. Akal manusia kalau digunakan dengan benar ya, yang sehat, yang normal, dia nggak bakal bilang Allah itu tiada, mustahil. Mustahil dia bilang Allah itu tiada. Bang Tuhan nggak ada. Ada akal yang majnun yang ngomong kayak begini. Yang majnun, iya orang gila bilang kayak gitu. Tapi kalau akal sehat pasti mengatakan Tuhan itu ada. Dari mana? Ya sebab mana mungkin ini alam semesta bisa terjadi, tercipta tanpa ada pencipta. Makanya dahulu pernah ada kelompok ahli filsafat yang meyakini bahwa alam semesta ini qadim. Sifat alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, bukan Allah yang menciptakan, gak ada pencipta katanya. Mulhidin ya, orang-orang ateis. Maka saat itu datanglah kelompok orang filsafat ini kepada salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bilang, saya ingin berdebat dengan engkau tentang qidamul alam. Dia meyakini alam ini qadim. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini alam itu hadis. Maka walhasil dia bilang, ya sudah. Kalau engkau ingin berdebat dengan saya, sudah besok hari saya datang ke tempat kalian, tapi saya minta kumpulkan wargamu. Orang kampungmu kumpulkan semua. Kenapa? Biar kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Sebab kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kesempatan untuk ngasih kebenaran kepada masyarakat, bukan kepada dia doang. Dan baik kalau begitu. Diatur perjanjian jam sekian telah ditentukan. Pada saat yang ditentukan warga udah kumpul nih. Di kampung orang filsafat ini nungguin ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kok nggak nongol-nongol. 1 jam, 2 jam. Kebetulan rumahnya ini di seberang sungai. Setelah berlalu lama tiba-tiba datang sang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan muka tanpa dosa. Udah telat, datangnya santai. Dia bilang, walafu jamaah, minta maaf semuanya nih telat. Tadinya orang-orang berpikir nih jangan-jangan gak bakal datang, takut. Tapi datang juga. Dia bilang, minta maaf, saya datang terlambat. Dia bilang, kenapa yang terlambat? Dia bilang, sebab tadi saya pengen nyebrang, kagak ada perahu. Gimana gak ada perahu saya nyebrang? Saya gak bisa berenang. Akhir saya tunggu di tepi sungai. Tiba-tiba subhanallah, saya melihat kapak terbang. Terbang dengan sendirinya. Langsung nebang pohon. Masya Allah. Terus langsung membuat papan. Nggak lama datang palu terbang. Memantek sehingga terbentuklah perahu yang begitu bagus. Terbang ke tepi sungai. Dan perahu itu yang aku tunggangi, aku naiki hingga bisa menyeberang kemari. Itu serentak satu kampung tertawa terbahak-bahak. Maka kalau hadza majnun, ini orang gila nih. Kenapa orang gila? Dia bilang, mana mungkin perahu tercipta dengan sendirinya. Perahu itu dibuat sama tukang kayu. Nggak mungkin perahu terbuat dengan sendirinya. Maka dia bilang, tunggu dulu kalau begitu. Kalau kalian nggak percaya perahu tercipta dengan sendirinya, kok ente orang bisa yakin alam semesta tercipta dengan sendirinya? Mana mungkin nih alam semesta yang begitu hebat, lebih hebat dari perahu, lebih hebat dari segalanya. Mana mungkin bisa tercipta sendiri tanpa ada yang menciptakan. Maka di situ masuklah pemahaman tersebut, hadirin, bahwasanya alam semesta ini kalau kita gunakan dengan akal yang sehat, kita bakal berkeyakinan alam semesta ini pasti diciptakan. Subhanallah, ente lihat bentuknya bisa rapi ya. Ente lihat bulan bundar, matahari bundar, bumi bundar. Ini subhanallah. Kalau yang diperhatikan ini menunjukkan ini ada yang mengatur.
Kalau sebagaimana orang-orang filsafat berkeyakinan alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Tadinya alam semesta itu bagaikan bola gas atau semacam istilah mereka, kemudian pecah. Tapi kalau pecah kenapa jadinya bagus-bagus ya? Kok rapi-rapi jadinya? Kalau pecah kan artinya berantakan. Ente kalau bawa piring coba jatuhkan piring. Pecah. Kira-kira jadinya bulat-bulat nggak seperti ini? Enggak, bakal porak-poranda, hancur semuanya, nggak beraturan ya. Tapi kalau kita lihat alam semesta, subhanallah. Matahari sebagai sumber cahayanya, sumber apinya keluar di situ, sumber tenaga. Bumi, tempat tinggal makhluk bumi. Bulan sebagai satelit, subhanallah. Ini siapa kalau bukan ada yang mengaturnya? Ya. Makanya disinilah kalau kita gunakan akal sehat kita bakal berkeyakinan bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. Ya. Hakada. Makanya di sini dinyatakan ada sifat wajib. Ya. Kemudian mustahil alladzi la yatasawwar fil aql wujuduhu. Akal ini nggak bisa menerima adanya sesuatu yang mustahil. Allah itu nggak ada. Akal sehat nggak bakal menerima, bakal nolak, mustahil. Ya. Kalau ente yakin alam ini ciptaan Allah, kalau ente bilang penciptanya kagak ada, mustahil. Ya. Dan jaiz alladzi yatasawwar fil aql wujuduhu adamu. Mungkin ada, mungkin tiada, itu adalah perkara yang jaiz. Seperti bisa enggak Allah menciptakan gunung terbuat dari emas? Mungkin. Hadza jaiz sebagai Allah. Jelas ya? Baik. Dan semua hukum ini wa kullu minats tsalatsa, baik itu hukum syar'i, hukum adi dan hukum akli, semuanya terbagi menjadi dua. Ya. Imman nadhari wa imma daruri. Ya. Jadi hukum syar'i juga sama, hukum adi juga, begitu juga hukum akli. Imman nadhari wa imma daruri. Apa itu nadhari dan apa itu daruri? Daruri itu adalah mayudrikul aqal badiha min ghairi ta'ammul. Sesuatu yang bisa kita lihat yakin tanpa harus cari dalil. Spontanitas akal bisa menghukumkan langsung. Ya. Satu itu setengahnya dua. Ya. Khalas. Baru mikir dulu nggak? Langit ada di atas, bumi ada di bawah. Perlu mikir dulu, tunggu dulu Beb, tunggu, aneh mikir dulu. Perlu gitu lah, nggak perlu mikir. Ada namanya doruri. Ya. Ini namanya doruri. Ya. Kemudian ada yang namanya nazari. Nazari itu adalah sesuatu yang butuh dengan ta'ammul, dengan tafakkur, cari dalil, an-nazar wal istidlal. Dicari dalil. Ya. Sebagaimana kayak kita bilang, ya, Allah itu mewujud. Allah itu ada. Hadza nazari. Perlu nazar, perlu istidlal. Cari dalil, kita renungkan, kita lihat alam semesta, maka timbullah ma'rifah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia keluar melihat bintang, bang, hadza Tuhan. Ketika tergeser ada yang lebih besar itu bulan, bang, oh bulan berarti Tuhan. Ya. Ketika terbit matahari, bulan tenggelam, naik matahari, bilang, oh inilah Tuhan. Ya. Sampai ketika tenggelam matahari baru sadar, oh berarti Tuhan yang menciptakan semuanya. Ada namanya nazari. Ya. Arti dengan nazar, dengan istidlal, ya, dengan ta'ammul. Kata. Taib. Kemudian wa qad nazama ba'dhum aqsamul hukm al-aqli thalatha ma'a dzikril amsalah faqala aqsamu hukm al-aqli iztumazu wujubu istihalatu jawazu. Adalah hukum akli itu terbagi menjadi tiga. Wajib, istihala ini mustahil, wajawaz ini jaiz. Fawajibun la yaqbalun nafhiya bihal waja'alahu tayyuzil jism misal. Perkara wajib ini adalah perkara yang enggak mungkin ditolak oleh akal. Akal ini kita enggak bakal mungkin menolaknya. Seperti jisim itu butuh tempat, tayyuz. Butuh arah, depan, belakang, kanan, kiri. Seperti antum nih, antum di depan saya. Ya. Antum berada di depan saya. Artinya ini menunjukkan tahayyuz. Ya, hadza wajib. Bisa nggak badan manusia itu tanpa tempat, tanpa arah? Mustahil. Ya. Butuh tempat, hadza wajib. Kemudian wal mustahil didduhu. Ka'an yara min as-sukuni wa taharruk ara. Sedangkan perkara mustahil adalah perkara yang nggak mungkin bisa diterima oleh akal. Seperti benda, ya, kita bilang, ini sekarang ada di depan antum. Ini kira-kira bergerak apa diam? Diam ya, diam. Mungkin nggak antum nggak dalam satu waktu dia diam tapi bergerak, bergerak tapi diam. Hadza mustahil. Nggak mungkin ente hukumkan sesuatu yang diam dan ente bilang bergerak, begitu juga sebaliknya.
Arti akal nggak bisa nerima. Kalau ente hukumkan diam, diam. Ente bilang bergerak, dia bergerak. Ya. Wa jaizun qabilun nafi wa thubut. Sedangkan perkara jaiz bisa ada, bisa tiada. Kan yasul am zaid au yamutu. Seperti Zaid hidup tahun ini atau meninggal, itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hudusul alam. Al-alam ismun limasyi Allah taala min jami'il makhluqat, a'radan kanat au a'yanan. Ya. Dibilang alam semesta itu adalah, atau alam adalah kullu masyi Allah, segala sesuatu selain Allah itu alam. Ya. Min jamil makhlukat, seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, semuanya. Ya. A'radan kanat au a'yanan. Baik dia a'rad, yaitu sifat, ya, tinggi, pendek, ya, panas, dingin, putih, hitam, ya, lebar, kecil, semuanya ini a'rad. Au a'yan, jisim, tubuh manusia, bangunan, pohon, langit, bumi, hadza a'yan. Jadi semuanya ini mau dia a'rad atau a'yan, semuanya termasuk alam. Ya. Jadi yang namanya alam bukan cuma fisik doang, sampai sifatnya pun juga alam. Ya. Sampai alam. Taib. Wad dalil ala hudusi. Sekarang apa dalil yang menunjukkan bahwa alam itu hadis? Dinyatakan ai wujudi ba'dal adam. Ya, arti hudus, arti wujuduhu ba'dal adam. Tadinya enggak ada, kemudian ada. Ya. Wa huwa annal alam murakkab min a'rad wa ajram. Sebab alam semesta ini tersusun dari sifat dan fisik dan jisim. Ya. Kayak langit. Ya. Langit, jisim ya. Langit ada di atas. Artinya ini sifat. Bumi di bawah, ini sifat. Ya. Pohon itu besar, pohon itu kecil. Artinya pohon jisim, besar kecil itu namanya a'rad. Sebab nggak mungkin jisim terpisah dari a'rad. Ya. Nggak mungkin ada jisim, ada fisik tapi nggak ada sifat, mustahil. Sebab selalu melekat. Fisik sama sifat nggak mungkin terpisahkan. Ya. Nggak mungkin terpisahkan. Datang Z, ini nggak bisa baca. Afwan Beb, sifat penglihatan aneh ketinggalan di kamar. Sifat saya ketinggalan, mustahil. Ya. Mustahil. Artinya nggak mungkin bisa terpisah. Ya. Nggak mungkin bisa terpisah. Jadi yang namanya fisik dengan sifat itu sesuatu yang udah menyatu, yang nggak mungkin terpisahkan. Makanya alam semesta ini murakkab, ya, tersusun daripada sifat dan jisim dan fisik. Galfal arad hiyal awsaf allati tulazimul ajram. Arad itu adalah sifat yang selalu melekat kepada fisik, wala taqumu ila biha, dan dia enggak mungkin terpisah daripada fisik. Ya. Terpisah dari fisik hadza mustahil. Ya. Taib. Kal harakah wa sukun, seperti bergerak atau diam. Benda ini benda jisim. Diam sifat. Ya. Kalau saya aneh goyangkan, ini benda bergerak. Ya, tamam. Jadi bergerak itu sifat, ini bendanya. Ya. Atau benda ini diam, ini fisiknya, diam adalah sifatnya. Jadi yang namanya sifat nggak mungkin terpisahkan daripada fisik. Ya, daripada zat. Tamam ya. Taib. Watul wal urut. Tul tinggi, urut lebar. Ya. Saghir wal kabir, arti kecil besar. Fahadil arat mutaghayyirah bil musyahadah, dan ketahuilah bahwa sifat ini berubah-ubah. Ya. Kalau benda ini sekarang ada di hadapan antum, ya. Antum lihatin selama 1 jam, berubah nggak benda ini? 1 jam, ente lihat berubah nggak? Nggak berubah. Tapi sekarang sifatnya, ini sekarang diam, aneh goyangin, berubah nggak? Taghayyur. Sifat itu berubah-ubah. Bendanya nggak berubah, tapi sifatnya berubah-ubah. Ya, hakada. Taib. Maka dinyatakan, fahadil arat mutaghayyirah bil musyahadah. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Ya. Sekarang terang, nanti malam gelap. Ya. Terlihat, langitnya nggak berubah, bumi yang kita injak juga nggak berubah, tapi sifat alam berubah, mutaghayyirah. Jelas. Musim panas, musim dingin. Musim hujan, musim kemarau, berubah terus, mutaghayyirah. Tayyib. Wa kullu mutaghayyirin hadis.
Dan yakinilah setiap yang berubah itu pasti makhluk. Sebab nggak mungkin bisa berubah tanpa ada yang merubahnya. Ya. Sekarang nih kayak begini. Ya. Selagi aneh nggak goyang kan nggak bakal goyang. Aneh goyangin goyang dia. Artinya sesuatu nggak mungkin berubah tanpa ada yang merubahnya. Nah alam semesta nggak mungkin berubah tanpa ada yang merubahnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ajram mulazamatul lil a'rad. Sedangkan fisik itu adalah sesuatu yang nggak bisa terpisahkan daripada sifat tadi. Kalau sifatnya dinyatakan makhluk, bisa berubah-ubah hadis, maka jisimnya pun juga dinyatakan hadis. Maka lil arad la tanfak anha wa ma lazamal hadis fahuwa hadis. Kalau udah yulazimul hadis fahuwa juga hadis. Fa yuntaj an dzalika anal alam hadis. Alam semesta ini hadis. Qaidatun kullu qadimin baqi. Segala sesuatu yang terdahulu akan kekal, enggak berubah, enggak bakal fana, enggak bakal punah. Walayan akis, begitu juga sebaliknya. Ya. Sesuatu yang punah enggak bakal gadim. Ya. Yang gadim enggak bakal punah, yang bako enggak bakal gadim. Yang punah enggak bakal gadim. Walayan akis. Lianna ba'dal alam la yafna. Ya. Akan tetapi ada sebagian alam tidak punah. Ya. Tapi dia alam atas kehendak Allah ya. Walaupun dia enggak punah tapi yakbalul fana. Ya, tapi masih menerima kepunahan sebab Allah yang menginginkan. Ya. Minal makhlukat. Ada beberapa 8 perkara yang mana saat Allah hancurkan alam semesta, 8 perkara ini tetap utuh sampai hari kiamat. Apa itu? Ada 8 poin dinyatakan. Ya sa'ila an hadithati baqiyah al-arsyu wal kursi tsummal 'aliyah lauhun wa ruhun galamun wal hawiyah wa ajbuz zanbin akhirut tsamaniyah. Bilang ada 8 makhluk yang enggak bakal punah. Sebab Allah dia bilang nanti di hari kiamat semua bakal dihancurkan oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi di alam semesta bakal hancur. Punah semuanya. Kecuali ada 8. Allah inginkan tetap kekal. Apa itu? Pertama katanya adalah arsy. Arsy-nya Allah enggak bakal punah walaupun kiamat terjadi. Yang kedua kursi, enggak bakal punah. Yang ketiga aliyah, yakni surga, al-jannah. Kemudian lauhun, lauh tempat mencatat takdir. Waruh, ruh manusia. Ya, sebab manusia nanti waktu ditiup sangsakala, ruhnya enggak dimusnahkan, ruhnya dikumpulkan di dalam sangsakala itu. Wa qalam, alat untuk menulis takdir. Wal hawiyah, neraka. Ya. Wa ajbuz zanab, tulang ekor. Ya, tulang ekor setiap manusia, sebab dari situ manusia bakal kembali diciptakan dan dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Nah, jadi 8 perkara yang enggak bakal punah. Tanbih, gaulu ahli al-i'tizal annal a'rad hawadits la awwala laha batilun qat'an. Ya. Lianna qauluhum hadza qadiyah mutakadzibah. Awwalaha yukadzab akhiraha wa akhiruha yukadzab awwaluha. Wa yurdu alaihim aidan bi anna al-a'rad la takhlu min amrayn imma ayyakuna al-azal khaliyan minha wa ghayra khaliyan minha fa in kana al-ula fa hiya haditsun wa huwa al-matlub wa in kana sana fa hiya qadimah wa lazim an la tataghayyar wal ayan yukadzab dzalika liqaun mutaghayyir bil musyahadah. Sedangkan orang-orang ahli Mu'tazilah enggak ada di situ ya. Ada kan? Orang-orang Mu'tazilah menyatakan innal a'rad hawadits la awwala laha. Kata orang Mu'tazilah bahwa alam semesta ini yang ente lihat sifatnya itu la awwala laha, hadza qadim. Alam semesta ini qadim, sifat semuanya qadim, la awwala laha. Maka terus terang ini pendapat yang sangat menyimpang. Kenapa? Sebab ucapan dia itu mendustakan dengan apa yang terjadi. Didustakan dengan apa yang terjadi. Dibilang alam ini qadim, kif qadim. Alam ini tidak ada yang menciptakan. Tapi kita lihat berubah-ubah. Berubah-ubah. Bukankah sesuatu yang berubah berarti hadis? Maka di sini dinyatakan fayurad alaihim aidan bi anal arad la takhlu min amrayn. Sebab sifat ini nih enggak lepas dari 2 perkara. Imma yakunal azal khaliyan minha, dari azal, dari zaman azali ada, au ghairu khali minha, atau tidak bukan dari zaman azali. Fa in kanal awal,
Kalau saya dibilang dari zaman azali, fahiyah hadisatun wa huwal matlub. Ya. Arti yakunal azal khalian minha, arti dia bukan azali. Maka huwal matlub, arti sudah alam semesta ini atau sifat ini tidak dari zaman azali, dari setelah Allah ciptakan. Hadzal matlub hadis. Wa in kana tsani, kalau dia bilang gadimah, alam semesta ini gadimah dari zaman azali, tapi kalau sesuatu yang dari zaman azali mesti enggak berubah, kayak zatnya Allah. Zatnya Allah enggak berubah sebab azali. Ya, la awwala laha. Tidak ada permulaan bagi Allah, maka tidak berubah. Ya. Maka kalau seandainya ente bilang alam semesta ini gadim, mesti sifatnya kayak sifat Allah, enggak berubah. Tapi kita lihat berubah enggak? Berubah. Maka inilah yang dinyatakan pendapat mereka didustakan dengan keadaan yang ada sesungguhnya. Taib. Hadza masuk kepada hukmu iman al-mughallid. Ya. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, iman yang mughallid ini. Wallahu taala alam bisawab. Ada punya pertanyaan? Tafadhol. Enggak ada? Hidayah, posisi imam mereka gimana, Bid? Kalau mereka dapat hidayah, ya. Artinya seenggak-enggaknya kalau iman seorang yang baru masuk Islam itu imannya masih bizarrah. Makanya mu'allaf butuh kita bantu, butuh kita bimbing untuk menguatkan imannya. Kalau tadi meninggal dunia, gimana Beb? Tetap dapat surganya Allah, selamat dari api neraka Allah. Sebab Allah bilang dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Artinya semua kalau dia masuk Islam, maka dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya surga tempatnya. Sebab Nabi bilang, bangkana fi qalbi miskala dzarrah minal iman yadkhulul jannah atau dakhalal jannah. Jelas ya? Ada penyusunannya, ada iman awam, imam alim, imam yakin, aman yakin, dan imam tadi. Yeah. Itu pengertian dari sebelumnya kita tidak tersusun ini bagaimana? Imam, yeah. Iman tentang iman. Iya. Yeah. Memang tadi artinya kalau kita bicara iman itu kan yazid wa yanqus, kadang bertambah. Tentunya beda imannya orang awam dengan imannya para anbiya. Ya. Keyakinan yang dimiliki oleh orang awam dengan keyakinan para ulama dan para anbiya tentunya beda. Jadi memang ada maratib. Ya. Makanya dinyatakan sebagian pendapat mengatakan iman ini yang qasimu ila arba'ati aqsam. Yazid wa la yanqus, yazid wa yanqus, la yazid wa la yanqus wa la yazid. Ya. Iman alladzi yazid wa la yanqus, yang bertambah enggak pernah kurang, imannya para anbiya, terus bertambah. Ya, terus bertambah. Itu sampai sekarang pun masih nambah. Yazid wa la yanqus. Yang kedua iman yazid wa yanqus, imannya kita nih. Kadang nambah, ya, kadang kurang. Kalau nambah lebih dari malaikat. Ya. Kalau ada kurang, waduh gawat urusannya. Ya. Yang ketiga la yazid wa la yanqus, enggak bertambah enggak berkurang. Ya. Imannya para malaikat. Yang keempat iman yang kus wa la yazid, imannya orang-orang fasik. Semakin maksiat makin berkurang kadar imannya. Gitu. Yang dimaksud maksudnya iman orang yang awam yang tidak mengetahui tentang dalil. Kalau imam alim yang mengetahui tentang dalil gitu. Mughallid maksudnya, imannya mughallid. Makanya besok bakal dibahas tuh. Imannya mughallid insyaallah yang dimaksud. Jadi percaya cuman dia enggak tahu dalil. Insyaallah besok dibahas. Jadi tadi kan hukum adi itu karena tikror dan kebiasaan. Misalnya tadi dicontohkan pisau biasa memotong, api biasa membakar. Kemudian di sini ada yang mematahkan ketika aritnya adalah mim mujijah au karomah. Sekarang kalau saya misalnya Bib, ya ini saya biasa dulu ini Bib, ini nginjek paku nggak nusuk ya kan, ya misalnya, kemudian manggil cewek datang ya misalnya Bib, ya kan, kemudian dibacok nggak apa-apa. Ini kan ini termasuk aritnya karomah apa mujizat atau keyakinan yang benar-benar ditiadakan?
Ini sebenarnya kalau kita bilang mukjizat bakal ngaku nabi dia. Dibilang karomat ngaku wali. Ini cuma contoh doang. Habib Zain bilang contohnya seperti mukjizat atau karamah. Artinya bukan berarti nutup kemungkinan yang lain. Sebab ada amrun kharigul adah, perkara yang luar biasa, arti keluar dari kebiasaan, bertentangan dengan hukum adi, ya, itu ada 7 perkara. Bukan cuma 2, ada 7 yang bertentangan dengan hukum adah. Apa itu? Pertama, irhasot. Ya. Ketika seorang nabi sebelum diangkat menjadi rasul, dia sudah memiliki suatu perkara yang luar biasa. Ya. Artinya bertentangan dengan hukum adi. Ya. Seperti Nabi Isa masih bayi udah bisa ngomong. Hazza bertentangan dengan hukum adi. Hukum adahnya bayi nggak bisa ngomong. Tapi bertentangan nggak sekarang? Bertentangan. Tapi namanya irhasot. Ya. Kalau setelah diangkat menjadi nabi, namanya mu'jizat. Ya. Kalau seandainya seorang yang soleh, namanya karomah. Ya. Kalau seandainya dari orang awam, namanya ma'unah. Ya. Ma'unah. Kalau seandainya dari orang fasik, namanya istidraj. Ya. Kalau dari orang yang mengaku nabi, namanya ihanah. Yang ketujuh, Habib Salim Syatiri menambahkan, yaitu sihir. Ya. Bertentangan dengan adah. Nah, makanya seperti yang dia bilang tadi, aneh nginjek paku nggak nembus, Beb. Dibacok kan kemampuan. Antara 7 deh tuh. Yang pasti kalau mukjizat bukan, irhasot bukan, karomat bukan. Tinggal nggak tahu nih Imam Ma'unah, istidraj. Insya Allah karamah, insya Allah. Cukup, ada lagi? Nah, jadi ini 2, cuma bukan berarti di paten 2, nggak ada yang nama lah, masih ada yang lainnya. Cukup kan? Ya khair al-fatihah bil qabul semua mulala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tarafna